Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pencatatan siklus akuntansi untuk PT Jaya Abadi. Di video sebelumnya, kita sudah melakukan pencatatan jurnal umum, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas untuk setiap transaksi selama bulan Desember. Kita juga sudah mencatatkan untuk buku besar pembantu hutang, buku besar pembantu piutang, dan buku besar pembantu persediaan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan, yaitu untuk membuat buku besar dari akun-akun yang berkaitan dengan transaksi PT Jaya Abadi di bulan Desember. Nah, untuk membuat buku besar, kita perlu yang pertama adalah mencatatkan semua saldo awal yang diketahui di soal. Jadi, di soal ini ada informasi berkaitan neraca saldo. Nah, di awal Desember 2024, jadi sebelum terjadi transaksi. Nah, ini merupakan saldo awal yang perlu kita catatkan di buku besar. Jadi, kita langsung saja. Yang pertama, misalnya ini untuk kas, kita ke bagian akun kas di buku besar. Itu 13.065.000 di sisi debit. Kita catatkan di sisi debit. Selanjutnya piutang itu 36 juta sekian di sisi debit. Kita catatkan. Keterangan kita buat saldo awal tanggalnya 1 Desember. Lalu untuk persediaan barang dagang itu 5.110.000 di sisi debit. Lanjut, hasil perlengkapan itu 1.960.000 masih di sisi debit. Kemudian ada tanah dan gedung masing-masing 40 juta dan 60 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan gedung, ini ada 3 juta di sisi kredit. Kita catatkan 3 juta di sisi kredit. Masih sama untuk tanggal dan keterangannya 1 Desember saldo awal. Lalu ada peralatan 18 juta di sisi debit. Akumulasi penyusutan peralatan 2 juta di kredit. Selanjutnya ada hutang usaha, hutang bank. Ini hutang usaha atau hutang dagang itu sama ya. Itu sebesar 20.300.000 untuk hutang usahanya dan banknya ada 49 juta sekian. Kita catatkan di sini. Selanjutnya ada modal Anika itu 100 juta di sisi kredit. Nah, setelah kita mencatatkan saldo awal yang tersedia di neraca saldo, selanjutnya kita mulai update untuk buku besarnya. Nah, pengupdatean buku besar ini dapat kita kerjakan dengan ini. Kemarin kan kita sudah membuat jurnal dan juga mentotalkan untuk masing-masing akunnya nih di jurnal penjualan, di jurnal pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Nah, setiap jurnal ini ada akunnya. Ada piutang, penjualan, HPP, perjalanan barang dagang, dan lain-lain. Kita masukkan ke buku besar sesuai dengan total yang sudah kita jumlahkan. Jadi misal, untuk akun kas, kita lihat di jurnal penjualan, apakah melibatkan akun kas, kita lihat di tabelnya tidak ada kas, berarti kita lanjutkan cek ke jurnal pembelian. Jurnal pembelian juga tidak ada akun kas. Ke jurnal penerimaan kas, ini melibatkan akun kas ya, jadi ini nanti yang akan kita masukkan ke buku besar. Lalu jurnal pengeluaran kas juga ada akun kas. Jadi ini juga yang kita masukkan ke buku besar. Nah, untuk memasukkan ke buku besar, berarti langsung saja untuk tanggalnya 31 Desember. Nah, yang pertama, tadi kan yang ada atau yang melibatkan akun kas itu kan jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Jadi yang pertama, kita catat dulu, ini di jurnal pengeluaran kas.
Total itu untuk akun kas sebesar 23.865.000 di sisi debit. Maka, di sisi kredit. Maaf. Jadi ini di sisi kredit ya. Di sisi kredit 23.865.000. Nah, kita catatkan di tanggal 31 keterangan CKK karena referensinya jadi jurnal pengeluaran kas sebesar 23.865.000. Selanjutnya yang di jurnal penerimaan kas ini kas 35.899.600 di sisi debit. Kita catatkan untuk keterangannya JKM karena referensinya dari jurnal penerimaan kas 35.899.600. Yang di saldo kita perlu hitung. Berarti untuk saldo akhirnya itu ada 25.099.600 di sisi debit. Telah diakumulasikan. Lanjut ke piutang dagang. Nah, untuk piutang dagang ini ada di akun jurnal penjualan. Ini ada piutang dagang sebesar 12.940.000 di sisi debit. Kita catatkan di buku besar. Kemudian ada juga di jurnal penerimaan kas. Ada piutang. Ini sebesar 34.520.000. Nah, setelah itu kita catatkan juga di sini. Setelah kita catatkan di sisi kredit, untuk keterangannya berarti JKM karena referensinya dari jurnal penerimaan kas. Setelah itu kita akumulasikan untuk saldonya itu ketemu 15.170.000 di sisi debit. Lanjut ke akun persediaan barang dagang. Nah, untuk akun persediaan barang dagang, ini kita lihat ada di jurnal pembelian, ini ada persediaan barang dagang 5.700 sekian di sisi debit. Kemudian di jurnal penjualan juga ada persediaan barang dagang 8 juta sekian di sisi kredit. Kita catatkan yang ini. Ini untuk jurnal pembeliannya. Kemudian ada juga di jurnal penerimaan kas. Persediaan barang dagang 970.000 di sisi kredit. Dan di jurnal pengeluaran kas juga ada 21. Jadi ada 21.000 ini di sisi debit dan juga ada persediaan barang dagang itu di 1.770.000. Jadi untuk yang akun pengeluaran jurnal pengeluaran kas ini akun persediaan barang dagangnya ada 2. Jadi kita totalkan, kita catat di sini 1.791.000 dari 1.770.000 yang ini, total yang ini, dari yang ini, ditambah dengan total yang ini. Oke, setelah itu kita bisa lanjutkan ke bagian perlengkapan. Jadi kalau yang persediaan barang dagang tadi setelah diakumulasikan itu saldonya ada 2.866.000 di debit. Kemudian untuk yang perlengkapan itu ada di jurnal pengeluaran kas. Ini sebesar 300.000 kita catatkan. Sehingga saldo akhirnya ada 2.260.000 untuk perlengkapan. Kalau tanah, gedung, dan penyusutan itu tidak ada ketika kita cek di jurnal pembelian, jurnal penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas itu tidak ada akunnya. Jadi masih sama, tidak ada tambahan transaksi. Untuk tanah, gedung, akumulasi penyusutan, dan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan juga tidak ada.
Lanjut kita ke akun selanjutnya, itu utang dagang. Nah, di utang dagang ini ada di jurnal pembelian sebesar 5.700.000 sekian, sisi kredit kita catatkan, serta di jurnal pengeluaran kas. Untuk akun utang sebesar 20.300.000 di sisi debit kita catatkan, sehingga setelah diakumulasikan saldo akhir utang dagang itu adalah 5.770.000 di sisi kredit. Setelah itu untuk hutang bank dan modal karena tidak ada transaksi di jurnal khusus tadi, jadi tidak menambah transaksi ya. Jadi saldonya tetap sama. Lanjut ke akun penjualan. Penjualan itu di jurnal penjualan ada sebesar 12.940 di sisi kredit, kita catat di sisi kredit. Dan ada di jurnal penerimaan kas, penjualan di sisi kredit 1.650. Sehingga setelah diakumulasi totalnya 14.590.000 di sisi kredit. Jadi untuk semua akun itu disesuaikan dengan yang muncul di jurnal khusus ya. Begitu juga dengan retur penjualan. Retur penjualan ini muncul di jurnal pengeluaran kas yang bagian ini. Sebesar 45.000 di sisi debit. Kita catat. Lalu ada juga potongan penjualan itu di jurnal penerimaan kas. Totalnya ini 270.400. Selanjutnya, setelah itu ke harga pokok. Di harga pokok penjualan ini harga pokok penjualannya. Ini ada di jurnal penjualan sebesar 8 juta sekian. Kalau ada di jurnal kas masuk, ini di sisi debit ya. Kalau ada di jurnal kas masuk, jurnal penerimaan kas, ini ada HPP di sisi debit juga 970.000. Dan ada di jurnal pengeluaran kas. HPP di sisi kredit 21.000. Setelah itu diakumulasikan totalnya 9.784.000 DP. Nah, demikian itu untuk akun yang beban listrik, beban sewa kendaraan, beban lain-lain. Itu disesuaikan dengan jurnal khususnya. Jadi ketika ada akun di jurnal khusus ini, semuanya harus masuk ke buku besar. Seperti itu. Setelah itu, setelah kita masukkan untuk beban listrik, saldo akhirnya 150.000. Ini dari jurnal pengeluaran kas. Ini ada beban listrik 150.000, beban sewa kendaraan 100.000, beban lain-lain 100.000, beban gaji toko 800.000, dan beban gaji kantor 300.000. Nah, setelah kita menyusun buku besar, ini langkah selanjutnya kita bisa untuk menyusun neraca saldonya. Jadi neraca saldo setelah transaksinya. Dasarnya dari buku besar ini. Berikut ini adalah neraca saldonya. Nah, untuk neraca saldo ini, kita biar mudah kita cekkan seperti ini ya. Jadi di sini adalah neraca saldonya. Ini sama seperti tadi. Jadi angkanya ini dari mana? Dari nilai akhir di buku besar. Jadi misal ini kas. Nilai akhirnya itu 25 juta sekian di debit. Kita catatkan di sini. Lalu untuk piutang dagang. Piutang dagang itu 15 juta sekian di sisi debit. Kita catatkan ke sini. Persediaan barang dagang itu 2 juta sekian di sisi debit. Kita catatkan di sini.
Lalu perlengkapan juga sama 2.260.000 kita catatkan di sini. Itu seterusnya untuk semua akun. Jadi disesuaikan debit kreditnya. Jadi misal yang akumulasi penyusutan gedung ini kan ada di kredit nih. Kita catatkan di neraca saldonya itu di kredit. Nah, setelah itu, setelah terbentuk neraca saldo, kita akan hitung totalnya, debit dan kreditnya. Nah, total debit dan kreditnya ini harus seimbang, jadi nilainya harus sama. Kemudian, setelah kita bisa menyusun neraca saldo setelah transaksi, selanjutnya kita bisa menuju ke kertas kerja. Jadi setelah kita membuat neraca saldo, kita bisa buat kertas kerja. Jadi kertas kerja ini ada 10 kolom. Oke, kita ini dulu biar tidak bingung. Nah, untuk kertas kerja ini ada neraca saldo yang pertama untuk debit kredit, ada jurnal penyesuaian, ada neraca disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Nah, di sini untuk bagian neraca saldo, ini kita isikan sesuai dengan neraca saldo setelah transaksi tadi, yang dari buku besar. Jadi semua akun ini dan nilainya kita masukkan ke sini. Jadi sumbernya dari itu tadi. Setelah itu, kita ke bagian jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini jadi di soal ini ada informasi berkaitan dengan data penyesuaian. Nah, data penyesuaian ini yang akan kita masukkan ke bagian jurnal penyesuaian atau bagian penyesuaian di kertas kerja. Oke, dari data penyesuaian ini bisa kita buat terlebih dahulu jurnalnya. Jadi, untuk yang pertama, penyusutan masing-masing aktiva tetap sebesar 5% setiap tahun dan dialokasikan untuk bagian toko 60% dan bagian kantor 40%. Nah, di sini kan untuk aktiva tetap itu ada yang bisa mengalami penyusutan kan ada gedung dan ada perawatan nih. Kita akan hitung terlebih dahulu. Nih, jadi untuk yang gedung dan perawatan 60 juta dan 18 juta. Gedung perawatan 60 18 18 juta. Nah, untuk penyusutan masing-masing aktiva kan 5% setiap tahun. Berarti penyusutannya itu masing-masing 5%. Ini dikalikan dengan 5%. Dan juga yang ini. Jadi untuk total penyusutan gedung itu ada 3 juta dan peralatan itu 900.000. Nah, perlu kita lihat lagi bahwa alokasinya itu toko 60% dan kantor 40%. Berarti ini gedung, toko, kantor. Dan peralatan, toko, kantor. Oke, di sini untuk gedung tadi kan totalnya 3 juta penyusutannya. Peralatan totalnya 900.000 penyusutannya. Alokasinya untuk toko 60%, berarti 60%, dan sisanya 40% itu kantor. Demikian juga yang peralatan. Oke, jadi kita tahu ya untuk masing-masing penyusutannya. Nah, ini kita bisa buatkan jurnal. Yang pertama untuk penyusutan gedungnya. Jadi di debit ada beban penyusutan gedung dan beban penyusutan gedung toko dan beban penyusutan gedung kantor pada akumulasi penyusutan gedung. Nilainya untuk penyusutan gedung toko 1.800.000 sesuai yang kita hitung tadi ini.
Dan untuk penyusutan gedung kantor itu 1.200.000. Selanjutnya untuk aktiva tetap yang lain itu adalah perawatan. Nah, ini juga mirip dengan yang gedung, jadi beban penyusutan peralatan toko dan beban penyusutan peralatan kantor di sisi debit, kemudian kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Jadi yang toko 540.000 dari perhitungan ini tadi, dan yang kantor ya, dan yang kantor itu 360.000. Totalnya akumulasi penyusutan peralatan itu 900.000. Yang kedua itu ada perlengkapan yang masih tersisa sebesar 760.000. Pemakaian perlengkapan digunakan untuk bagian toko 75% dan bagian kantor 25%. Jadi kalau sesuai di neraca itu kan perlengkapannya ini perlengkapan yang ini ya. Itu masih tersisa 2.260.000. Perlengkapan 2.260.000. Nah, sementara yang ternyata setelah disesuaikan, yang tersisa itu 760.000. Sehingga yang sudah terpakai itu sejumlah 1.500.000. Ternyata yang belum tercatatkan. Jadi ini yang perlu kita sesuaikan. Nah, perlu diingat juga bahwa di soal ini dijelaskan bahwa 75%-nya itu dipakai toko dan 25%-nya kantor. Kita kalikan dengan 75% untuk bagian toko dan berarti 25% untuk bagian kantor. Jadi dari sini untuk penyesuaian yang kedua, kita bisa buatkan jurnal beban perlengkapan toko dan beban perlengkapan kantor itu di debit masing-masing. Yang toko berarti 1.125.000 dari hitungan yang ini, dan untuk yang kantor 375.000 dari hitungan yang ini. Nah, untuk di kreditnya ada perlengkapan sebesar 1.500.000. Jadi ke totalnya, total perlengkapan yang seharusnya terpakai tadi 1.500.000. Yang ketiga, itu bunga pinjaman di bank masih harus dibayar sebesar 75.000. Nah, untuk ini berarti jurnal penyesuaiannya langsung beban bunga pada hutang bunga 75.000. Lalu yang keempat itu persediaan barang dagang akhir periode senilai 2.866.000. Nah, untuk jurnalnya kita catat yang awal itu tadi kan di soal ada informasi persediaan yang ini. Persediaan ini 5.110.000. Nah, ini jurnalnya dibuat harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang untuk menutup saldo awal persediaan sebesar 5.110.000. Lalu ini untuk mencatat nilai saldo persediaan akhirnya. Jadi persediaan barang dagang akhir pada harga pokok penjualan sebesar 2.866.000. Nah, dari sini kan kita sudah ada nih jurnalnya dari semua data penyesuaian. Ini kita bisa masukkan ke bagian jurnal penyesuaian. Jadi misal untuk yang ini, yang pertama nih, ada beban penyusutan gedung toko 1.800.000. Kita cari akunnya beban penyusutan gedung toko. Berarti di sisi debit. Sisi debit kita catat 1.800.000. Lalu ada beban penyusutan gedung kantor 1.200.000 di sisi debit. Beban penyusutan gedung kantor kita catat di sisi debit. Jadi untuk akun yang di bawah ini ditambahkan sendiri sesuai dengan jurnal penyesuaian ya. Karena yang di atas ini tidak ada akun yang dibutuhkan, jadi kita tambahkan di bagian bawah ini. Lanjut ke akumulasi penyusutan gedung. Ini 3 juta di sisi kredit. Berarti untuk akumulasi penyusutan gedung, ini di sini ada akunnya. Jadi ini di sisi kredit 3 juta, langsung kita masukkan.
Kemudian ada beban penyusutan peralatan toko di sisi debit 540.000, beban penyusutan peralatan toko. Ini. Dan beban penyusunan peralatan kantor 360.000, langsung saja. Setelah kita catat di sisi debit, yaitu kita lanjut ke akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan di atas ini, kita masukkan dia di sisi kredit. Oke, besar 900.000. Lanjut, ini untuk yang data penyesuaian pertama ya, sudah kita masukkan ke bagian penyesuaian worksheet. Lanjut, kita ke yang kedua, itu beban perlengkapan toko, beban perlengkapan kantor. Ini masing-masing 1.125.000 dan 375.000. Nah, perlengkapannya 1.500.000 di sisi kredit. Ini kita cari perlengkapan di sini. Ada di sini berarti kita tulis di sisi kredit 1.500.000. Lanjut adalah beban bunga pada hutang bunga. Beban bunga pada hutang bunga. Beban bunga di sisi debit, hutang bunga di sisi kredit. Nah, kemudian untuk mencatat penyesuaian yang terakhir. Ini yang awal ada harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang, jadi HPP di debit. Mana harga pokok penjualan ini HPP di debit sebesar 5.150.000 yang ini, dan persediaan barang dagang di kredit 5.110.000 kita catat. Kemudian untuk mencatat persediaan akhirnya itu persediaan barang dagang di debit pada harga pokok penjualan di kredit 2.866.000 kita catatkan. Nah, setelah kita ini untuk penyesuaiannya berarti sudah kita catatkan semua ya, sesuai yang jurnal yang sudah kita buat, sudah kita masukkan ke kolom penyesuaian. Kita lanjut ke bagian neraca disesuaikan. Nah, untuk neraca disesuaikan ini dari akumulasi neraca saldo awal ini diakumulasikan dengan penyesuaian yang ada. Jadi misal untuk yang ada penyesuaiannya nih, berarti kan adanya 2 juta, mulanya 2.866.000 di sisi debit. Lalu berarti ditambahkan dengan 2.866.000 dikurangi 5.110.000. Jadi tersisa 622.000 di sisi debit. Demikian juga yang lain, yang untuk perlengkapan. Berarti yang awalnya di sisi debit 2.260.000, kalau di penyesuaian ada 1.500.000 di sisi kredit, maka akumulasinya tersisa 760.000 di sisi debit. Jadi setelah semuanya dihitung sampai bawah, ini setelah diakumulasikan, kita hitung untuk totalnya. Total keseluruhannya. Jadi yang di bagian kolom penyesuaian tadi juga perlu kita hitung totalnya. Jadi nilai debit dan kredit itu harus sama, balance. Jadi di penyesuaiannya tadi 13.454.000. Kalau setelah disesuaikan itu nilainya 178.920.000. Kalau ini tadi 13 juta, ini 178 juta. Lalu di bagian laba rugi dan neraca kita bisa catatkan ini sumbernya dari neraca yang disesuaikan ya. Jadi untuk bagian laba rugi yang kita catatkan itu dari akun penjualan ke bawah. Jadi penjualan ini kan dia di sisi kredit nih. Ini sama dengan yang di bagian neraca disesuaikan ini, yang bagian setelah penyesuaian. Kemudian untuk bagian retur, potongan, HPP, dan sebagainya ke bawah ini kita catat di sisi laba rugi.
kecuali untuk hutang bunga ya. Kecuali untuk hutang bunga, ini akan dicatat di bagian neraca. Lanjut untuk bagian neraca, ini diisi dari bagian kas sampai sebelum penjualan. Ini sama, untuk posisinya sama sesuai dengan yang neraca yang telah disesuaikan, ditambah dengan hutang bunga tadi. Setelah itu kita totalkan untuk keseluruhannya, berarti laba rugi yang bagian debit itu sebesar 19.268.400 dan yang sisi kredit 14.590.000. Dari sini kita cari selisih debit kreditnya. Untuk bagian laba rugi dan neraca ini beda dengan 6 kolom sebelumnya. Kalau 6 kolom sebelumnya itu kan harus sama debit kreditnya. Kalau yang 4 kolom terakhir ini kita cari selisihnya. Jadi selisih dari 19 juta sekian dikurangi 14 juta sekian, ketemu 4.678.400. Kemudian yang bagian neraca setelah dijumlah totalnya ini 159 juta sekian dan 164 juta sekian. Nah, ini juga selisihnya. Nah, kalau yang tadi kan totalnya harus sama. Kalau yang bagian neraca ini selisihnya yang harus sama. Jadi selisihnya sama-sama 4.678.400. Setelah itu kita totalkan semuanya nanti jadi debit dan kreditnya sama di bawah. Setelah itu ini untuk neraca worksheet-nya atau kertas kerjanya. Setelah kita membuat kertas kerja setelah ini kita bisa lanjut untuk membuat laporan laba rugi. Oke. Nah, untuk laporan laba rugi ini kita bisa melihat akunnya itu dari worksheet yang laba rugi ini. Jadi, ini kan tadi yang kita pakai dari akun penjualan sampai dengan beban-beban kan. Penjualan dan semua beban. Kita masuk, ini dimasukkan ke laba rugi. Nah, dalam pembuatan laba ruginya kita perlu masukkan nih. Langsung aja berarti. Penjualan tadi sebesar 14.590.000. Kemudian ada retur dan potongan masing-masing 45.000 dan 270.000. Ini kan tertera di sini ya. 45 dan 270.000. Ini kita total penjualan bersihnya berarti 14.274.000. Lalu HPP 12.028.000. Ini juga dari kertas kerja yang ini. Sehingga laba kotornya tersisa 2.246.600. Kemudian kita hitung juga untuk seluruh bebannya. Bebannya kalau di kertas kerja berarti yang ini. Beban ini. Untuk hutang bunga tidak diikutkan ya. Jadi bebannya saja. Setelah itu, setelah ditotal, ketemulah untuk jumlah beban itu 6.925.000. Nah, setelah kita hitung, ternyata terjadi rugi usaha sebesar 4.678.400. Nah, rugi ini, nilai ini, laba atau rugi ini akan sama dengan nilai selisih yang di kolom laba rugi atau neraca, yaitu 4.678.400 ini sama dengan yang di laporan laba rugi. Setelah kita menyusun laporan laba rugi, jadi ini untuk laporan laba ruginya, kita bisa lanjut ke pembuatan laporan perubahan modal. Jadi tadi kan modal awalnya 100 juta. Ini tersedia atau bisa kita lihat di sini. Ini di neraca kan ada modal Andika 100 juta atau bisa kita lihat juga di kertas kerja. Jadi di kertas kerja tadi yang bagian modal ini ada 100 juta nih. Lanjut. Kemudian kan setelah dengan laba rugi tadi ada rugi bersih sebesar 4.678.400. Sehingga modal akhirnya itu tersisa 95.321.600 dari 100 juta dikurangi dengan rugi yang terjadi. Setelah kita menghitung
laporan perubahan modal atau membuat laporan perubahan modal, kita bisa buat untuk neraca Desembernya. Untuk neraca Desember ini jadi neraca 31 Desember ya. 31 Desember. Ini bisa kita lihat atau acuannya itu dari sini. Namun untuk bentar. Namun untuk bagian modelnya nanti disesuaikan dengan model yang sudah berubah di laporan perubahan model. Jadi ini yang untuk bagian aktiva, kas, piutang dagang, bagian barang dagang, dan perlengkapan itu sama dengan yang di kertas kerja yang ini. Kas, piutang dagang, sediaan barang dagang, perlengkapan ini sama. Untuk aktiva tetapnya juga sama dengan yang di kertas kerja ini. Namun setelah itu kita total untuk jumlah aktivanya. Lanjut ke bagian pasifanya, itu utang dagang, utang bank, utang bunga itu sesuai juga dengan yang di kertas kerja. Yang bagian ini, untuk utang bunganya yang bagian ini ya, yang di bawah sini itu 5.000. Namun di model akhirnya itu tidak mengikuti yang di kertas kerja, tetapi mengikuti di laporan perubahan model, yaitu 95.321.600. Nah, setelah itu kita hitung untuk total aktiva dan pasifanya, itu juga harus sama nilainya. 150.751.600. Setelah kita membuat neraca per 31 Desember, kita bisa buat untuk jurnal penutupnya. Nah, jurnal penutup ini utama untuk menutup pendapatan. Jadi, jurnalnya penjualan pada ikhtisar laba rugi sebesar 14.590.000. Dari mana? Dari ini, total penjualannya. Kemudian, untuk menutup beban itu jurnalnya ikhtisar laba rugi di debit pada beban-beban. Jadi ada retur penjualan, potongan penjualan, HPP, beban listrik, beban sewa, dan sebagainya. Ini sesuai dengan yang di sini. Beban-beban yang di sini. Itu sebesar ikhtisar laba ruginya 19.268.400 dari total keseluruhan bebannya. Setelah menutup beban, selanjutnya adalah menutup modal. Menutup laba atau rugi. Nah, karena ini tadi rugi, maka jurnalnya adalah modal pada ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba ruginya di kredit, modalnya di debit. Sebesar ruginya 4.678.400. Nah, setelah kita buat jurnal penutupnya, kita bisa buat neraca setelah penutupan. Nah, untuk neraca setelah penutupan ini nilainya sama dengan atau nilainya bisa kita lihat dari neraca Desember ini. Disesuaikan di sini. Jadi, untuk kas 25.099.600 sama, lalu piutang dagang 15.170.000, perlengkapan 760.000,
Kemudian untuk tanah dan gedung 40 juta dan 60 juta. Kemudian akumulasi penyusutan gedung ini 6 juta di sisi kredit. Ini juga 6 juta. Nah, tapi kita catatkan di sisi kredit. Lalu untuk akumulasi penyusutan peralatan 2,9 juta di sisi kredit. Untuk peralatannya juga 18 juta. Selanjutnya untuk bagian hutang itu juga sama nilainya sesuai dengan yang di neraca karena dia utang berarti dia di sisi kredit ya. 5.770.000, 49 juta sekian, 75.000 utang bunga, dan ini modal ya, modal Andika. Setelah itu ditotal untuk nilai debit kreditnya. Nah, nilai debit kreditnya ini juga harus sama jumlahnya, 159.651.600. Setelah itu, setelah membuat jurnal penutupan, kita perlu membuat jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini kita buat jurnalnya untuk membalik utang bunga dan beban bunga. Jadi, utang bunga di debit pada beban bunga di kredit sebesar 75 juta. Nah, itu untuk pencatatan satu siklus akuntansi PT Jaya Abadi yang atas transaksi bulan Desember.